Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Muksid Anafi, selaku legal konsultan di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Solus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan tertinggi yaitu adalah keselamatan rakyat. Baru-baru ini kita mendengar gitu ya, berita yang sangat hangat. Seorang tahanan baru Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur, Hendrikus Pratama, berusia 41 tahun, tewas dikeroyok sesama tahanan. Korban dikeroyok pelaku karena statusnya sebagai tahanan baru di Polres Kubar. Dapat dikatakan kayak semacam ospek gitu ya, ketika baru masuk gitu tahanan. Korban dipelonco istilahnya atau dikeroyok gitu ya, karena korban baru 1 hari gitu ya, dapat dikatakan 1 hari menjalani tahanan di Polres Kubar. Diinformasikan dari Kabid Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf, dengan dikatakan bahwa korban awalnya dilarikan ke rumah sakit RS Insan Sendawar H. Dia kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 11 hari sejak Minggu 24 April 2022. Pihak keluarga yang menganggap kematian korban tak wajar lantas meminta korban divisum, yang kemudian polisi menerima laporan itu, kemudian melakukan penyidikan dan ditetapkan gitu ya 5 tahanan sebagai pelaku pengeroyokan. Kelima pelaku tersebut berinisial MM, RS, JM, RM dan juga JR. Diinformasikan dari Yusuf Sutejo selaku Kombes Polres Kutai Barat. Dalam hasil pemeriksaan, kelima tersangka diketahui melakukan penganiayaan terhadap Hendrikus saat berada di dalam sel. Penganiayaan dilakukan dengan cara ditampar hingga diinjak. Dari 5 tersangka itu perannya masing-masing berbeda. Ada yang menampar, menendang, memukul, dan menginjak paha korban. Dijelaskan gitu ya oleh Yusuf Sutejo selaku Kombes Polresta Kutai Barat, akibatnya tersangka dijerat pasal 170 KUHP pengeroyokan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian ditetapkan 5 tahun 6 bulan. Dikenakan sanksi disiplin buntut dari kasus tahanan bernama Hendrikus Pratama berusia 41 tahun yang tewas dikeroyok dalam sel. Keempat polisi yang tak dibeberkan identitasnya atau tidak dijelaskan identitasnya tersebut bakal disidang disiplin dalam waktu dekat. Tentu mereka juga sudah diterapkan tindakan disiplin sesuai aturan Polri dari Kabid Humas Polda Kaltim Yusuf Sutejo saat dimintai konfirmasi mengenai kasus tersebut. Kemudian keempat polisi itu dinyatakan lalai saat bertugas. Itu tadi disampaikan untuk terkait pemeriksaan internal ada kelalaian yang jaga atau yang piket, sehingga hal itu terjadi tidak dipungkiri gitu ya, atau di luar dari pengawasan. Kemudian Propam sendiri sudah melakukan penyidikan untuk menentukan status yang piket saat itu karena kelalaiannya, sehingga harus melalui proses tersebut. Kemudian pemberkasan kasus keempat polisi yang lalai tersebut sudah selesai dan segera disidang disiplin untuk menentukan hukuman yang diberikan. Untuk anggota sudah dilakukan pemeriksaan, berkasnya juga sudah lengkap, tinggal menunggu proses sidang selanjutnya. Adapun Hendrikus merupakan tahanan Polres Kubar yang ditangkap pada Sabtu 9 April 2022 dengan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM pada tanggal 13 April 2022. Korban mendapatkan penangguhan penahanan lantaran harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Belakangan diketahui korban ternyata dianiaya para tahanan senior di rutan Polres Kubar. Polisi yang mengetahui insiden pengeroyokan lantas menetapkan 5 tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan mengenai pasal 359 dalam bukunya R. Susilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, yang mengatakan bahwa karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian. Pasal 359 KUHP sendiri berbunyi, barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
Kemudian dalam pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa. Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Kemudian di buku lain gitu ya, bukunya Jan Remeling yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya culpa mencakup kurang cermat, berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remeling tersebut, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang, dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan atau munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut. Kemudian padahal itu mudah gitu dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Mengenai tolak ukur kelalaian dalam hukum pidana, menurut Jan Remeling sendiri mengatakan bahwa MVA memori jawaban dari pemerintah gitu ya yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah di ligentissimus gitu ya, Peter familias, kehati-hatian tertinggi kepala keluarga, melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan culpa levis, kelalaian ringan, melainkan culpa lata, kelalaian yang kentara atau besar. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat itu ya bertindak dalam keadaan yang inconsueto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang selalu sangat hati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Sebagai disclaimer, video singkat ini untuk edukasi kawan-kawan penonton setia di channel Kelas Hukum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.